Halo semuanya. Wah, kita general reading. Ini pembacaan kartu energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa berapa aja yang cocok. Mungkin ada yang vice versa atau terbolak-balik ya. Dan ini timeless, boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya ya. Ambil yang bermanfaat, lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini gitu. Jadi kali ini temanya berjudul siapa saja yang memikirkan kamu saat ini. Wah. Jadi kita lihat siapa-siapa orangnya yang memikirkan kamu saat ini ya. Oke. Wah, di sini ada energi Scorpio, Pisces, Cancer ya. Kemudian ini ada, aku rasa ada Aries ya, Leo, Sagittarius. Ini juga ada Taurus, Virgo, Capricorn. Ini strong di Libra, Sagittarius, Cancer juga ya, itu strong. Lalu, wah, sini yang strong juga ada Leo, gitu. Ya, bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi yang muncul ya. Ada lagi nanti yang muncul. Jadi yang memikirkan kamu saat ini, aku rasa ini sih ada beberapa orang ya. Nah, mungkin yang memikirkan kamu ini ada yang sedang proses perubahan dalam hidup. Karena aku ngerasa dia tuh sedang tidak baik-baik saja ya. Mungkin dia tidak bahagia sekarang. Jadi ya dia pengen hidup dia tuh berubah menjadi lebih bahagia. Dia fokus nih sama Barbara. Dia fokus sama siapa gitu ya. Dia bisa fokus ke hal lain juga. Mungkin dia memikirkan apa yang dia kerjakan, apa yang ada dalam hidupnya, tentang kerjaan bisa, keluarga, uang, dan sebagainya. Tapi dia tuh mentok gitu ya. Dia kayak tiba-tiba mentok aja. Kok aku berusaha nih untuk ini, untuk itu, dan sebagainya, tapi tetap aja aku tidak merasakan kebahagiaan. Aku udah berusaha mengubah hidup aku, tapi tetap aja kayak ada yang kurang. Apa yang kurang ya kamu gitu. Jadi ya orang ini kayak ngerasa mentok aja. Gue fokus ini, fokus itu, tapi ya mentok juga ya, kayak kehilangan kamu. Itu kak. Dan ini bisa aja apa ya, orangnya memang dia ada fokus terhadap sesuatu yang aku rasa ini nggak main-main ya. Bisa tentang keluarga, apalagi kalau punya keluarga. Tapi ya kalaupun ini ya, misalnya dia fokus ke hal lain, tapi kayak ngerasa aja nggak bahagia. Beberapa ini sadar ya, ini karmanya dia. Karma mungkin pernah menyakiti kamu, jadi ya ada kan karmanya, rezekinya kurang bagus, terus ya dia ngerasa kayak udah pasrah aja sama hidup ini. Beberapa dari mereka ngerasa udah terlambat mungkin berjuang ke kamu. Kalau mau berjuang ke kamu ya aku harus menurunkan egoku, dan itu nggak mudah gitu. Tapi di sini ada yang malu sih. Dia malu gitu ya, menunjukkan batang hidungnya sama kamu. Ya aku nggak bahagia sebenarnya. Atau ya aku masih gini-gini aja. Atau ya aku kacau sekarang, tapi ya aku malu lah. Jadi aku belum menghampiri kamu, atau aku lambat ya. Ya aku ngerasa butuh waktu lah sampai aku benar-benar stabil dan layak untuk menghampiri kamu. Ya ini ada yang malu sama kondisinya, keadaannya. Jadi dia tuh mau kayak ya menghampiri kamu di saat dia tuh mungkin sudah lebih baik gitu. Oke, kita lanjut. Nah,
Ini beberapa aku udah shuffle ya, mungkin tentang dia, tentang mereka, beberapa yang memikirkan kamu ini ya. Ini kan bisa dia nih bisa orang yang terkoneksi sama kamu, bisa juga kamu udah kenal orang ini, karena ini beberapa orangnya udah lama, tapi ada juga yang nggak terlalu lama gitu. Terus ya ini ada teman juga, ada keluarga. Keluarga sangat-sangat memikirkan kamu saat ini. Ini ada materi. Beberapa memikirkan kamu karena materi ya. Mungkin ada yang butuh materi, atau memandang kamu dari materi, atau ada yang mikirin kamu nih, kamu udah sukses nggak sekarang? Udah berhasil nggak? Seberhasil apa sih hidup kamu? Banyak nggak uang kamu sekarang? Ini ada tentang proyek ya. Ada kalian yang dealing sama orang yang kerjaannya tentang proyek juga, project gitu ya. Bisa juga ini ada yang mau ngasih proyek ke kamu. Dan yang memikirkan kamu orangnya suka berhalusinasi, suka ngehalu. Ini kalau kalian mirror ya, twin flame ya, sama-sama ngehalu. Jadi ada kayak semacam dia cinta sama kamu tapi sedikit banget bertindak, bahkan mungkin nggak ada tindakan sama sekali. Jadi cuma bisa membayangkan, cuma bisa memikirkan kamu gitu, berhalusinasi tentang kamu. Kamu juga gitu jadinya, berhalusinasi tentang dia ya. Apalagi kalau ini kan misalnya nih udah tentang keluarga, tentang sesuatu yang kayak sensitif banget ya, entah halangan, tantangan, perbedaan, atau ya udah kena mental banget. Apalagi kalau udah sama orang lain ya aku bisa apa gitu, bisanya nggak halo. Ini bisa dia atau kamu. Ada teknik ya, ada berapa nih orang teknik, atau teknik hubungan ini harus diperbaiki kalau mau bersama. Atau ya ada kesalahan teknis yang membuat kalian itu ini kan ada yang berakhir mungkin, atau yang bermasalah gitu. Ada yang fisik ya, beberapa ini tertarik sama fisikmu ya. Dia ngelihat fisik kamu tuh ya bagus mungkin di mata dia, jadi ya dari fisik turun ke hati gitu ya, dari mata turun ke hatinya, dia jadinya suka sama kamu, dia cinta sama kamu. Tapi ada juga ini yang kebalik ya. Ada yang dia suka sama kepribadian kamu gitu, dia suka sama karakter kamu dari dalam, kemudian dia baper. Mungkin sebelumnya fisik kamu nggak gimana-gimana, tapi sekarang kayak ya udah bawa perasaan gitu ya, udah jatuh cinta jadinya suka sama fisikmu. Ya dia udah tersentuh mungkin dengan kebaikanmu, jadi ya merasa fisikmu juga wah ya, adalah gairahnya ke kamu. Terus ini ada tentang usaha, beberapa pengen buka usaha, atau orang ini punya usaha ya, bisa dia bisa kamu. Dan ini ada yang berputar-putar, begitu-gitu aja ya siklusnya. Beberapa ini kita masih begitu-begitu saja karena masih membayar karma, jadi masih ada kesakitan, kekecewaan. Atau orang yang memikirkan kamu ini, dia tuh punya banyak karma ya. Ini ada karma, jadi bisa karma dirinya sendiri, ini juga bisa karma dari keluarganya. Jadi dia sadar diri gitu bahwasanya ya keluarga gue toksik gitu, lingkungan gue toksik, jadi ya lingkungan aku tuh nggak sehat, jadi banyak siklus karma di hidup aku berputar-putar begitu-begitu aja, aku begini-begini aja. Nah dia sadar tuh kak. Dan apa ya, ini ada juga yang mungkin dia merasa bersalah sama kamu, jadi kalau dia nggak minta maaf ya karmanya nggak putus-putus gitu, siklusnya berputar-putar aja. Oke, ini ada Februari ya, bisa dia bisa kamu ada kaitan Februari, bisa bulan lahir Aquarius ya, Pisces. Kemudian ya mungkin ada sesuatu di Februari. Waktu itu Februari ya terjadi begini loh say, atau apa gitu ya, ada kaitan dengan Februari. Bisa nanti mungkin komunikasi ketemu Februari, beberapa gitu. Ada nih tentang Februari. Bisa dianya, orang tuanya, keluarganya, atau kamu nih ya, keluargamu, entah siapa. Ini ada topeng, beberapa. Bukalah topengnya. Ada yang memanipulasi ya, entah dia manipulasi apa gitu,
atau karakter dia manipulatif, nggak jujur, nggak terbuka. Jadi ya dia tuh nggak menjadi apa adanya, atau banyak yang dia sembunyikan, atau diam-diam dia manfaatin kamu, bisa juga ya. Apa ya, dia tuh memanipulasi perasaannya sendiri demi kebaikan bersama. Jadi aku diam supaya tidak ada drama, jadi aku pasif gitu kan. Beberapa ini secret, rahasia ya. Cinta rahasia ada, atau merahasiakan apa yang dia rasakan, atau ada rahasia yang dia sembunyikan. Ya ini beberapa kita diam-diam aja karena ada sesuatu mungkin yang dirasa kayak nggak wajar gitu, atau ya ini hubungan yang banyak teka-teki, apakah bisa bersatu. Ini past life ya, beberapa koneksi dari masa lalu, atau kalian kayak udah kenal lama, jadi kayak terkoneksi dari kehidupan dulu sebelum kehidupan sekarang. Beberapa kalian itu apa ya, bisa ada koneksi ini karena ini koneksi yang diwariskan dari leluhur ya untuk kalian, dan kalian membayar karma leluhur gitu. Tapi kalian dikasih kekuatan sih ya. Atau kamu nih, kamu membantu dia membayar karmanya, tapi ada hadiah nanti buat kamu gitu. Oke, ini ada berkaitan event ya. Ada yang suka event, pertemuan, atau nanti ada pertemuan dengan dia. Ya, ada berkaitan event seperti itu. And then ya, ada hutan, kebun. Beberapa kalian orangnya kaitan itu, hutan, kebun, atau ini ada yang subur. Bisa juga ini koneksi kalau menyakitkan ya, ada nanti berkahnya, kayak rezeki kamu, kerjaanmu itu bisa berkembang. Jadi ya pandanglah koneksi ini dari segala sudut pandang gitu ya. Jangan memandang dari satu sisi aja, jangan melihat kesakitannya aja. Lihat juga nanti ada berkahnya ya. Entah kesuburan akan kamu dapatkan, itulah berkahnya ya. Ini ada berkaitan kapal, berkaitan laut kah atau apa. Bisa tinggalnya, studi, kerjaan berkaitan ya itu, kapal, laut. Ada Maret ya. Ada apa dengan Maret? Mungkin terjadi sesuatu di Maret, bisa udah terjadi atau nanti ya. Kalau bulan lahir Maret itu Pisces ya, Pisces, Aries, oke? Oke lah. Terus kemudian ini ada dada. Ada yang tertarik dengan dada ya, dadanya kamu kah atau dia. Bisa juga ya sering sesek di dada, apalagi kalau ini koneksi spiritual ya. Ada yang harus ngelus-ngelus dada lah, harus banyak sabar gitu. Dan ini ada orang yang sains, suka ilmu alam, atau ada orangnya pintar, punya intelektual bagus. Bisa dia, bisa kamu. Ini ada yang suka sama matamu, atau vice versa. Bisa juga matanya sedang memperhatikanmu diam-diam. Ini ada laut lagi ya, kaitan dengan laut. Kemudian ada Januari ya. Januari, apa yang terjadi? Waktu itu hilang Januari, atau ya pertemuan Januari bisa terjadi nanti, atau ada sesuatu yang sudah terjadi di Januari ya. Bisa kaitan dia, kamu, keluarga, teman, atau siapa. Kerjaan juga bisa. Kalau bulan lahir Januari itu Capricorn ya, sama Aquarius tuh. Jadi ya ini bisa beberapa. Ada yang memikirkan kamu ya, udah aku sebutkan tadi. Kita lihat lagi energi yang muncul. Ini ada yang mau dikatakan seseorang, bisa dia mau mengatakan sesuatu ke kamu ya, atau ini orang lain lagi. Atau ya bisa aja masih dia gitu. Nah ini ada yang nyampein pesan, aku batasi diri supaya aku nggak makin baper ke kamu. Jadi aku membatasi diri supaya aku nggak makin bawa perasaan sama kamu. Beberapa ini ngerasa udahlah, apalagi gitu. Atau ya aku nggak kuat lagi, Barbara. So ya aku kayak gini. Ada yang mau bilang gitu ya. Atau ya ini ada yang bilang aku belum pantas untukmu. Ada rasa bersalah di balik egoku.
Lalu aku berharap kamu jangan lupakan aku. Kemudian aku tidak hanya mencintaimu, tapi aku juga bergairah sama kamu, ya. Ini mungkin ada beberapa orang yang bergairah sama kamu, ya. Ini ada yang kayak masih sekedar suka, tapi ada yang udah cinta, ya. Cinta banget. Entah orangnya sudah berlalu atau yang baru. Tapi ini yang lama juga ada gitu, ya. Tuh. Dan maaf jika aku belum sesuai dengan harapanmu. Ini bisa dari dia, temanmu, atau keluarga. Ini beberapa ada keluarga yang merasa bersalah sama kamu, ya. Karena aku ngeliat di sini ada tentang keluarga. Ada keluarga yang sekarang overthinking, memikirkan kamu. Kayak apa ya? Merasa bersalah aja gitu. Karena mereka belum sepenuhnya membahagiakan kamu. Bahkan ya, ini orangnya udah ada yang pergi gitu. Ini ada orang yang sudah meninggal atau apa, ya. Ada orang yang sudah beda alam dengan kita. Tapi dia tetap kayak memikirkan kamu. Mungkin dia rindu gitu. Ya, apa ya? Merasa bersalah juga. Dan ini bisa juga tentang leluhur, kakek nenek, orang tua merasa bersalah sama kamu karena ya mereka tahu mereka mewariskan karma-karma ke hidup kamu. Jadi ya merasa bersalah. Dan di sini ada yang berkata kamu bahagia tanpa aku. Kan aku katakan tadi ya, mungkin dia nggak sama kamu lagi. Ya bisa aja masih ada di dunia ini, masih ada ya di dunia tapi terpisahkan atau ya sudah beda alam. Itu mungkin ada. Jadi ada yang bertanya, kamu bahagia nggak tanpa aku? Gitu. Aku berharap suatu saat nanti kita bisa bersatu, ya. Ini berapa ya? Udah kamu kenal. Ada nih temenmu ya, temenmu yang sudah lama belakangan ini memikirkan kamu. Atau dia nih ya, yang kayak udah membekas banget di hati. Kayak udah terasa lama, karena nggak jelas gitu ya. Ya, memikirkan kamu. Entah karena rindu lah, apalah. Oke. Aku lanjut ya. Siapa saja yang memikirkanmu? Wah, ini muncul lagi. Oh, ada Virgo, Taurus, Capricorn. Ini strong, kuat ya, Pisces. Ada Libra, Gemini, Aquarius. Kemudian ini strong, elemen tanah ya. Wah, kuat nih, Cancer, Pisces dan Cancer ya. Jadi ada juga Aries, Leo, Sagittarius ya. So aku ngerasa apa ya, orang ini atau dia, entah mereka sekarang tuh lagi berpikir ya, bagaimana merencanakan untuk bisa menuju kamu. Beberapa dari mereka niat nih mau datang ke kamu, niat mau menghubungi kamu, ya setidaknya komunikasi gitu kan. Nah, tapi memang ini pergerakannya sangat lambat ya, lambat banget. Karena ada yang merasa takut, nggak percaya diri, atau ya diliputi rasa bersalah yang besar. Jadi dia merasa kayak aku tuh udah nggak layak gitu untuk berhadapan sama kamu. Itu sih. Jadi ya dia galau nih. Bisa juga kamu di-link sama orang yang entah dia udah kenal banget kan. Tapi ada juga yang belum terlalu kenal, tapi ya memikirkan kamu, memikirkan karena kamu tuh memukau. Beberapa dari mereka ngerasa kalau sama kamu ya banyak mungkin semacam berkah, mungkin kamu tuh energinya positif banget. Jadi ini ada yang ngerasa rindu deh sama kamu, kangen gitu. Karena kalau sama kamu tuh enak aja, asik, terus kamu juga baik gitu, kamu ngangenin ya. Kemudian ya ini ada yang merasa kamu tuh penyayang, kamu mandiri, kamu pekerja keras kah, atau kamu bisa diandalkan. Jadi ya dia atau mereka ngerasa aja
Kamu tuh pantas sekali untuk dipikirkan, untuk dirindukan. Bahkan di sini ada yang menyadari ya, orang kayak kamu, orang sebaik kamu itu pantas untuk dipikirkan. Gitu. Tapi ini ada yang apa ya? Dia galau, dia ragu juga karena ya dia takut nih. Sebenarnya aku kalau mau menghampiri kamu itu karena aku lagi membutuhkan sesuatu, entah aku butuh perhatian, aku butuh kasih sayangmu, butuh bantuanmu atau apa. Tapi ya aku minder lah, atau aku insecure, atau aku merasa nggak layak, nggak percaya diri gitu. Nanti kalau kamu menolak atau nanti ada drama lagi bagaimana, atau ya ini ada yang dia tahu nih bahwasanya dia harus bergerak membuka komunikasi sama kamu, tapi nggak segampang itu. Ada yang merasa gitu sih. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini ada yang mau dia bilang lagi ke kamu. Dia katakan, aku lagi down banget ya. Aku lagi down banget. Down itu ya lagi terpuruk gitu, say ya. Dia lagi terpuruk. Dia ngerasa ya kalau aku hadir atau kalau misalnya nih aku mendekat tapi aku hanya bawa beban buat kamu, hanya nyusahin kamu, ya kasihan juga sih kamu. Dia ngerasa gitu. Ada juga yang merasa kalau aku hadir lagi dan kamu kecewa lagi gimana? Aku kan belum bisa menjanjikan apa-apa untuk kamu. Dia rasa gitu. Ini berapa kan hubungan gak jelas gitu, status gak jelas, orangnya gak jelas ya. Kamu selalu muncul ketika aku berdoa ya. Dia juga heran, apalagi kalau nih orang jarang doa ya. Dia ngerasa perasaannya gue jarang banget nih doa, atau ya misalnya gue jarang ingat sama sang pencipta misalnya, tapi kok muncul gitu sih wajah lo ketika gue ingat sama Tuhan gitu. Kenapa muncul aja wajah kamu ketika aku ingat sama Yang Maha Kuasa? Cie. Mencintai tanpa syarat ya, mencinta tanpa syarat. Beberapa ini mungkin lagi belajar mencintai kamu tanpa syarat. Entah dia belum berdamai dengan keadaan, atau dia tuh pengen kamu berdamailah dengan keadaan. Kalau cinta ya cinta, jangan menuntut apa-apa. Kalau cinta ya tulus gitu. Dia pengennya begitu supaya nggak ada drama ya. Kadang yang bikin drama itu kalau kita punya ekspektasi, harapan dia harus begini begitu. Nah seperti itu sih. Lalu hanya kamu yang bisa meruntuhkan egoku. Wah. Aku sulit berkata-kata tentang perasaanku yang dalam ke kamu. Ini beberapa ada yang mencintai, menyayangimu dalam diam ya. Sulit berkata-kata tentang perasaanku yang dalam ke kamu ya. Ada orangnya pendiam, tertutup, kalem, ya gitu, misterius ya. Aku terpaksa harus bersama yang lain. Ini bisa vice versa ya. Ada seseorang yang merasa aku terpaksa harus bersama yang lain, mungkin sudah terlanjur ya sama yang lain, atau formalitas. Bisa juga demi kebaikan, bisa juga mengikuti ego ya. Dia kira semua akan mulus-mulus saja kalau sama yang lain. Dia kira semua akan lancar-lancar aja kalau fokus sama yang lain. Dia kira dia hebat kalau fokus sama yang lain, tapi ternyata enggak sebahagia yang dia kira. Lalu aku belum bisa berhenti mencintai kamu. Wah. Kemudian aku nggak pernah menaruh hati ke siapapun selain kamu. Beberapa ini mati rasa ya. Dia mati rasa sama yang lain. Bisa vice versa, bisa kalian mirror sama-sama sebenarnya mati rasa dengan yang lain. Cuma ya udahlah, jalani aja lah hidup ini. Mau gimana? Nah, ada yang ngerasa gitu ya. Hanya kamu yang membuat aku mengerti arti hidup ini ya. Kamu udah bikin aku ngerti arti hidup ini. Hidup ini ternyata ya beginilah, gak boleh egois lah, gak boleh kejam gitu. Lalu maafkan aku yang belum dewasa ya, maafin aku yang belum dewasa. Ini bocil ini ya. Mungkin ada yang masih kekanak-kanakan gitu.
Lalu aku terlanjur mencintaimu, ya. Jadi sudah terlanjur aku cinta sama kamu. Ya mau gimana? Gak bisa memilih sih sama siapa aku mencintai. Gitu. Oke. Berikutnya bentar aku ambil. Nah, ini udah di shuffle biar cepet ya, say. Oke. Ini huruf mungkin ini namanya atau namamu ya, nama dia, nama mereka, ada huruf ini kah atau namamu. Ada huruf H, ini H, K, F, G, W, I, Z, Y, T, U, M, P, A, B, N, O, J, dan E ya, huruf. Kalau angka, mungkin angka ini kaitan dia atau kamu, bisa tanggal spesial, bulan spesial, umur spesial ya, anak keberapa, nomor rumah, nomor kantor, sekolah atau apa aja ya, bisa kaitan dia, mereka atau kamu. Aku udah shuffle biar cepet. 19. Wah, ada angka 1, 13, 17, 26, 12, 22, 22, 11. Ini banyak kembar ya, mirror. 11, 29, 10, 16, 15, 27, 28, 23, 9, 18, 21, 20, dan 8 ya. 8 ini kayak infinity gitu ya, infinity 8. Jadi infinity itu artinya tak terhingga, udah berputar-putar keliling-keliling, bermuara lagi di titik yang sama, cie. Ya mungkin kamu sama dia bisa aja bertemu lagi atau ada komunikasi lagi ya. Sampai di sini dulu, mungkin beberapa aja yang cocok, ini bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.